Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tugas praktikum kebakaran hutan dan lahan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama saya sendiri Wita Zanreni, yang kedua Umi Mahdia Insani, yang ketiga Agung Manurung, dan yang keempat Raju Buana Marpau. Next. Nah, adapun dosen penanggung jawab dari praktikum kebakaran hutan dan lahan ini yang pertama yaitu Dr. Nelly Ana Esut MSI sebagai koordinator, yang kedua Dr. Insinyur Yunaspi MSI, yang ketiga Dr. Ahmad Sidi Toha Esut MSI, dan yang keempat yaitu Ahmad Baikuni Rangkuti Esut MSI. Adapun asisten praktikum yang mengajar pada kelas ini yaitu Kak Yusma Sari Sagian Esut. Lanjut. Daftar pembahasan yang pertama itu pengertian karhutla, yang kedua faktor penyebab karhutla di Indonesia, yang ketiga dampak karhutla bagi kesehatan, yang keempat dampak karhutla pada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang kelima dampak kebakaran pada upaya rehabilitasi lahan, yang keenam yaitu upaya mahasiswa dalam menanggulangi tindakan karhutla. Next. Di sini akan dibacakan oleh saudara saya yaitu Umi Mahdia. Kepada saudara Umi, saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas latar belakang pengertian karhutla. Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu kejadian yang dapat memusnahkan segala sesuatu yang ada di hutan tersebut, yang tidak dapat ditahan penyebarannya secara bebas karena mengonsumsi bahan bakar yang tersedia di hutan dan lahan, seperti serasah, rumput, cabang kayu yang sudah mati, dan lain-lain. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195 Tahun 1986, definisi kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Karena itu, kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, yaitu lingkungan fisik, hayati, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sejarah singkat karhutla di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1982 sampai 1983, 1991, 1994, dan 1997 sampai 1998, 2006, dan kembali kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2015, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, telah menyebabkan 80% wilayah di Sumatera tertutup asap pekat. Akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas hidup, utamanya kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial masyarakat secara nasional, namun juga telah mempengaruhi negara tetangga. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Kepada Saudara Agung, saya persilakan dengan rasa hormat. Baik, akan saya lanjutkan. Pengertian proses pembakaran. Proses pembakaran dapat didefinisikan sebagai proses atau reaksi oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar full dan oksidator dengan menimbulkan nyala dan panas. Bahan bakar merupakan segala substansi yang melepaskan panas ketika dioksidasi dan secara umum mengandung unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, dan sulfur S. Sementara oksidator adalah segala substansi yang mengandung oksigen, misalnya udara, yang akan bereaksi dengan bahan bakar. Pengertian dari segitiga api. Teori tetrahedron api atau segitiga api adalah sebuah uraian mengenai rantai kejadian hingga terciptanya pembakaran, atau oksidasi yang menghasilkan api. Teori ini dikembangkan agar orang-orang khususnya pemadam kebakaran bisa mengerti bagaimana cara api bekerja, bagaimana cara memadamkannya, dan bagaimana cara mencegahnya. Dalam bentuk sederhana, segitiga api bisa terdiri dari oksigen, O2, bahan bakar fuel, dan panas, heat. Bahan bakar pembentuk api bisa berasal dari benda padat,
cair, maupun gas. Padat seperti kayu, kertas, kapas, dan lain-lain. Cair seperti minyak tanah, bensin, spiritus, dan lain-lain. Gas seperti karbid, LPG, LNG, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut tergolong bahan mudah terbakar yang mudah bereaksi dan menimbulkan api. Oksigen merupakan salah satu unsur yang ada di dalam udara. Dengan kadar oksigen 16% dalam udara, maka dapat menimbulkan reaksi pembakaran. Sumber panas dapat berasal dari faktor alam, energi panas yang ditimbulkan akibat reaksi kimia, dan energi panas akibat listrik. Maka proses terjadinya api yaitu harus ada oksigen untuk mempertahankan pembakaran. Panas untuk menaikkan bahan bakar ke suhu pengapiannya, bahan bakar untuk mendukung pembakaran, dan reaksi kimia yang timbul dari 3 elemen tersebut. Jika salah satu dari 3 elemen tersebut dihilangkan, maka api dapat dipadamkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Raju. Baik, terima kasih. Saudara Agung, penyebab karhutlah di Indonesia. Penyebab kebakaran hutan dibagi menjadi dua, yakni alam dan ulah manusia. Alam beresiko menyebabkan kebakaran ketika musim kemarau panjang tiba dan gunung berapi ketika erupsi. Sementara ulah manusia bisa menjadi penyebab kebakaran hutan karena dipicu oleh keteledoran dan faktor ekonomi. Ulah manusia contohnya seperti merokok, perkemahan, kembang api, membakar sampah, penggunaan api untuk persiapan illegal logging, dan perambahan hutan. Dari faktor alam berupa petir, gunung erupsi, dan iklim. Dampak karhutlah bagi kesehatan. 1. Dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta memicu reaksi alergi, peradangan yang mungkin juga berakibat infeksi. Kedua, kabut asap yang dapat memperburuk asma dan penyakit paru-paru kronis lain, seperti bronkitis, kronik, PPOK, dan lainnya. 3. Kemampuan kerja paru-paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang keempat, bagi yang berusia lanjut dan anak-anak, mereka yang punya penyakit kronik dengan daya tahan tubuh rendah, serta wanita yang sedang hamil akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan. Kemampuan paru-paru dan saluran pernapasan mengatasi infeksi berkurang, sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi. Keenam, secara umum, berbagai penyakit kronik juga dapat memburuk. Ketujuh, bahan polutan di asap kebakaran hutan yang jatuh ke permukaan bumi juga mungkin dapat menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan makanan yang tidak terlindungi. Yang ke-8, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi lebih mudah terjadi, utamanya karena ketidakseimbangan daya tahan tubuh atau host, pola bakteri atau virus lainnya yang penyebab penyakit agen, dan buruknya lingkungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wita. Saudara Wita, lanjut. Baik, di sini adalah dampak karhutlah terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, kebakaran lahan umumnya berpengaruh besar terhadap sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dalam jangka pendek, kebakaran yang menghancurkan bahan organik tanah berpengaruh positif terhadap peningkatan ketersediaan hara. Namun demikian, yang perlu diwaspadai jika terjadi curah hujan setelah kebakaran, hal tersebut akan mempercepat kehilangan abu organik atau bahan organik dan hara oleh hanyutan air. Hilangnya bahan organik tanah yang merupakan sumber energi dan hara bagi kehidupan organisme tanah selanjutnya dapat merusak stabilitas struktur tanah atau agregat tanah ataupun sifat fisik tanah lainnya. Kebakaran lahan mampu meningkatkan pH tanah, meningkatkan N sampai NH4 plus fosfor tersedia, Na plus, K plus, dan Mg magnesium 2 plus, serta menurunkan KTK dan Ca2 plus. Ketersediaan hara N pasca kebakaran ternyata secara meningkat. Suhu yang dihasilkan dari kebakaran dapat mengganggu aspek biologi dalam tanah. Akar halus kurang lebih dari 1 mm merupakan indikator kelestarian hayati lahan hutan. Karena akar halus memberikan sumbangsi C organik tanah
terbesar sebesar 27%, setara dengan serasa daun pada permukaan atas sebesar 26%. Per site menunjukkan persentase tipe dan kelas diameter biomasa yang terbakar akibat kebakaran. Hanya 21% biomasa termakan api pada diameter lebih dari 10 cm. Sedangkan tertinggi adalah serasa dan daun mencapai 97%. Tanaman gulma yang pada umumnya merupakan tanaman rendah atau rumput-rumputan sampai perdu juga akan mengalami pemusnahan mulai dari tanaman induk maupun biji-bijiannya. Kondisi biologi tanah pada umumnya mulai mengalami gangguan pada kisaran suhu 40-70 derajat Celcius untuk degradasi protein dan sisa tanaman. Pada suhu tanam 48-54 derajat Celcius, akar mulai mati. Biji-bijian mati pada suhu 70-90 derajat Celcius. Next. Dampak karhutla pada upaya rehabilitasi lahan, yaitu pasca mengalami kebakaran, tidak terjadi keseimbangan ekosistem gambut. Selain membuat banyak flora dan fauna mati, kebakaran juga membuat struktur tanah akan mengalami ketidaksuburan. Gambut menjadi rusak dan butuh puluhan tahun untuk memulihkannya. Sementara itu, flora yang mati jelas akan menggurutkan alam sekitar. Kehilangan hewan dan tumbuhan asli atau endemik yang sangat bernilai. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap alam sekitar. Sama seperti illegal logging, kebakaran telah menyebabkan terjadi imigrasi maupun kematian yang hebat pada binatang-binatang yang hidup di hutan terbakar itu. Ganasnya api menimbulkan dampak 2 kali lipat jika dibandingkan dengan penebangan liar. Kebakaran membawa dampak merugikan terhadap hilangnya mata pencaharian dan matinya flora dan fauna di dalam hutan. Sementara itu, untuk mengembalikan kesuburan lahan gambut, pasca keterbakaran membutuhkan waktu yang lama. Menurut World Bank Group, kebakaran menghancurkan keberagaman genetika alamiah dan membantu spesies beradaptasi agar tahan terhadap parasit dan penyakit menular. Biomasa yang terbakar menghasilkan cikal bakal atau precursor dari ozon O3 di tingkat dasar troposfer yang berdampak terhadap pertumbuhan tanaman dan fotosintesis serta menyebabkan efek jangka panjang pada struktur dan fungsi ekosistem. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Umi. Baik, upaya mahasiswa dalam menanggulangi karhutla. Berbagai upaya pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat keterangan menteri sampai dirjen, namun belum memberikan hasil yang optimal. Sejak kebakaran hutan yang cukup besar tahun 1982 sampai 1983 di Kalimantan Timur, intensitas kebakaran hutan makin sering terjadi dan sebarannya semakin luas. Tercatat beberapa kebakaran cukup besar berikutnya, yaitu pada tahun 1987, 1991, 1994, dan 1997 hingga 2003. Oleh karena itu, perlu pengkajian yang mendalam untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. Edukasi terhadap generasi muda dan upaya pembinaan terhadap diri sesama dan lingkungan yang diwujudkan dalam kegiatan kampanye lingkungan, penanaman pohon, dan pembersihan sungai. Pembinaan terhadap diri ditujukan pada diri anggota masing-masing dengan mengikuti berbagai seminar, workshop, dan kegiatan. Hal lainnya yang dapat menambah wawasan anggota terkait permasalahan lingkungan. Sedangkan kegiatan pembinaan terhadap sesama diwujudkan dengan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak lain termasuk orang-orang terdekat di sekitar mereka. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Begitu